ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian intern perusahaan, baik material maupun imaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Menurut Whittington, Ray dan Cartani, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan. Di samping untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendalian intern mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dalam menjalankan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya, karena jika hal tersebut dilakukan berarti KAP tersebut melanggar aturan etika kompartemen akuntan publik. Salah satu cara untuk mendapatkan langganan adalah bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga jika perusahaan tersebut puas atas jasa pemeriksaan dari KAP, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usahanya untuk menggunakan jasa KAP tersebut. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern akuntan publik, bisa menggunakan internal control questionnaires, flowchart, menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, menggunakan naratif memo, penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Dari ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian intern, mengenai pengendalian intern yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan compliance test atau tes ketaatan. Dalam compliance test, yang diperiksa adalah transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran gaji, transaksi koreksi atau penyesuaian. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah hal-hal berikut. Apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap? Apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar? Apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi masing-masing perkiraan buku besar sudah benar? Setelah melakukan compliance test, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kemudian hasil temuan tersebut harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut manajemen letter. Terima kasih. Cara membuat manajemen letter yang baik. Dalam membuat manajemen letter yang baik, perlu diperhatikan hal-hal penting sehingga dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. 1. Manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internal. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal sudah mengakibatkan kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. Kemudian yang kedua,
Manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Selanjutnya ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. Selanjutnya yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya yang kelima, kelemahan dan saran-saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan pos-pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan juga perlu penanganan secepat mungkin. Keenam, saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Selanjutnya yang ketujuh, pada bagian akhir manajemen letter jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan juga seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang mereka berikan selama akuntan publik melakukan pemeriksaannya. Selanjutnya, manfaat dari manajemen letter. Manajemen letter tentu saja banyak manfaat untuk klien, tapi untuk KAP juga dan juga staf dari KAP tersebut, manajemen letter sangat bermanfaat. Antara lain, untuk klien, manfaat dari manajemen letter bisa diuraikan sebagai berikut. 1. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal. Nah, kedua, dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut bisa berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen letter untuk KAP. 1. Menjadikan nama kantor akuntan publik bertambah baik, karena di samping memberikan laporan pemeriksaan akuntan, juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien bagi kantor akuntan publik. Nah, selanjutnya manfaat manajemen letter bagi staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa. 1. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Kemudian yang kedua, mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian internal di berbagai macam atau jenis perusahaan. Dan yang terakhir, mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Hai, perkenalkan, nama saya Rian Asyun Harza. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Berikut tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tim audit dari KAP dalam membuat manajemen letter. Sebagai asisten auditor atau junior staff, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai petugas yang terjun ke lapangan atau ke kantor perusahaan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern, serta mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Sedangkan untuk senior auditor atau pimpinan pemeriksa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan.
mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep manajemen letter, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen service dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah, serta setelah ditelaah oleh atasan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Sedangkan audit supervisor atau manajer menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan, melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan, dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Dan untuk audit partner, menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirim kepada manajemen perusahaan. Dan dari pembahasan kami semua dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Manajemen letter merupakan suatu alat komunikasi antara kantor akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pengendalian intern dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. 2. Manajemen letter merupakan dokumentasi tertulis mengenai kelemahan pengendalian intern yang pernah dibicarakan dan disarankan perbaikan kepada klien. Sehingga jika di kemudian hari ada kecurangan yang merugikan perusahaan karena kelemahan pengendalian intern yang belum diperbaiki, akuntan publik tidak bisa disalahkan. 3. Manajemen letter bermanfaat baik bagi perusahaan yang diaudit, kantor akuntan publik, maupun staf kantor akuntan publik. 4. Manajemen letter dapat merupakan iklan tidak langsung bagi kantor akuntan publik. 5. Semua kantor akuntan publik harus membiasakan diri untuk memberikan manajemen letter yang baik dan bermanfaat bagi kliennya. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.